Coba ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Dialektik TV dimanapun Anda berada. Ini udah nyala ya? Oh sudah. Udah nyala. Jadi kita mau bahas apa nih, Pak? Kita mau bahas tentang perselingkuhan. Lu nggak nuduh gua kan? Tidak. Jadi kita harus membahas perselingkuhan ini dari dua tema. Jadi ada yang pertama perselingkuhan akibat di pacaran ya. Yang Iya. kedua adalah di pernikahan misalnya. Oke. Lu nggak nuduh gua kan? Lu nggak mencoba menyudutkan gua kan? Enggak. Jadi kalau perselingkuhan itu kalau di dunia pacaran itu ya. Itu kan ada beberapa ciri khas ya. Oke. Apa aja tuh, Bang? Karena gua jujur orangnya gua nggak punya pacar dulu, gua jomblo terus gua. Sebelum nikah. Pacaran mah enggak ya, cuma pegang-pegang doang. Jadi kalau perselingkuhan itu ada satu cirinya adalah ada perubahan. Perubahan di antara laki-lakinya atau perempuannya. Jadi kalau misalnya dulunya sering ngabar-ngabarin, kamu lagi di mana, terus dibalasnya cepat. Nah, itu biasanya ketika dia ada selingkuhan atau ada orang baru, jawabnya agak lama. Oke. Jawabnya agak delay. Terus kalau maaf ya aku sibuk banyak kerjaan nih. Biasanya, padahal dulunya walaupun banyak kerjaan itu tetap balas. Bahkan cenderung ngechat duluan. Iya, ngechat duluan. Tapi kalau ada orang baru biasanya begitu, cenderung jawabnya lama. Atau alasan maaf tadi banyak yang ini kerjaan harus WA-nya kepake atau tenggelam lah bahasanya, seperti chat-chatnya tenggelam. Akhirnya dia banyak ngeles lah. Nah, itu biasanya ciri-cirinya itu udah ada orang baru. Tapi enggak juga, Bang. Walaupun belum jadi ya. Bisa jadi sudah lagi dekat dengan yang baru. Enggak juga. Kali aja emang dia banyak kerjaan kan. Ya, tapi kan kita lihat intensitasnya berubah, Kak. Jadi kemarin kan temen gue udah lamaran. Nah, ternyata akhirnya setelah lamaran ya ada masalah. Ya akhirnya batal nikah lah. Katanya dicerita lah. Jadi katanya dia mempermasalahkan awalnya karena ini teman gue ini kan laki. Jadi ceweknya ini mempermasalahkan dia yang tadinya pas pacaran itu suka balas chat cepet gitu kan. Nah pas lamaran ya, pas setelah lamaran lama. Tapi temen gue jelasin ini emang lagi banyak kerjaan, lagi banyak kerjaan banget. Kemarin pas pacaran itu kan, ya emang kan belum lagi banyak kerjaan, pas lagi nggak ada kerjaan banyak banget gitu lah. Apalagi sebelum era pandemi. Nah pas sekarang ini setelah lamaran, kan kebetulan kan era pandemi nih. Apalagi sekarang kan lagi PPKM terus nih. Jadi kan orang WFH. Nah mau nggak mau tuh dia tuh kerjaan ribet numpuk kan. Lebih ribet lagi kerjaan. Terus dia pun chat online, status WA emang online. Tapi dia itu online itu ya karena ngasih banyak laporan, ngechat, ngejelasin di chat itu sama buat itunya, koordinasi di kerjaan kantornya lah. Dan dia sebenarnya juga udah tahu. Selingkuh? Enggak, tapi dia selingkuh enggak? Enggak selingkuh. Tidak selingkuh. Dan ternyata gitu kan, akhirnya gara-gara itu nggak jadi nikah lah. Terus gue tanya kan, lu kan dituduh selingkuh tuh, gue bilang gitu. Nah, tanya setelah lu batal nikah itu, tuh cewek mantan lu itu punya cowok gak? Ya punya. Jelang berapa lama? Setelah memutuskan nggak jadi, dibilang 1 bulan kan. itu sebenarnya bukan karena masalah lu itu sebenarnya jarang lu chat, tapi emang dia udah ada yang baru. Nah, itu salah satu cirinya begitu. Jadi selalu mencari gara-gara. Jadi kadang-kadang tuh masalah-masalah kecil dibesar-besarin. Dulunya mungkin bisa memaafkan ya. Kan biasa orang kan kalau belum jadian mendukung terus semua karir, mendukung terus semua yang laki-laki tuh buat tuh, perempuan cenderung begitu. Tapi kalau biasanya kalau udah ada yang baru cari-cari masalah, cari-cari hal-hal sepele itu diungkit-ungkit, atau ceweknya bilang kamu tidak perhatian lagi, kamu tidak ini lagi. Nah biasanya dia sudah punya yang baru. Jadi itu salah satu juga ciri perselingkuhan dari pihak perempuan. Cuman alasannya ada aja. Atau kadang-kadang laki-lakinya ngomong sedikit itu langsung salah. Salah ya. Ya biasanya dia tidak selingkuh tapi sudah ada yang baru. Tapi kadang juga laki-lakinya salah dimarah-marahin juga kadang kalau cewek ya, kalau menurut gue apa emang agak sensitif sih ya? Kenapa? Sensitif gimana gitu kan? Maksudnya? Ya kayak lagi dapat kan sensi, Bang. Enggak, itu tidak ada hubungannya nggak ada lagi hubungannya. dapat segala macam. Tapi kalau cewek itu kalau udah ada yang baru,
dia ingin lepas, tapi lu udah punya cowok gitu, misalnya gitu kan. Akhirnya dia cari cara nih gimana cara putus sama cowoknya, ya itu bikin perkara-perkara gitu. Entah bilangnya jarang ketemu lah, jarang inilah. Jarang ketemu. Iya, memang begitu biasanya kalau perempuan cara memutuskan diri dengan laki-laki itu halus. Oh, itu bukan gue yang ngomong ya, dia yang ngomong ya. Oke, buat perempuan mohon maaf, itu bukan pernyataan saya pribadi. Kalau laki-laki itu biasanya dia kalau selingkuh itu justru lebih mesra. Lebih lebay gitu. Oh, gitu. Jadi contohnya misalnya begini, kalau laki-laki tiba-tiba dulunya nggak romantis, tiba-tiba romantis segala macam gitu kan, atau biasanya nggak berbinar-binar, tiba-tiba berbinar-binar di rumah itu, nah itu berarti ada yang salah. Oh, ada yang salah. Bisa jadi dia sudah merasakan namanya kenikmatan dengan perempuan lain, lalu dia pulang ke rumah dia berbinar-binar dengan istrinya di rumah itu biasanya kayak begitu. Tiba-tiba, wah kamu jadi lebih cerah ya, iya kata. Aku ini makin sayang sama kamu. Emang kalau biasanya habis enak-enak itu biasanya cerah bang. Nah biasanya kalau yang setia itu ya, itu biasa aja, mukanya ya kusut, sehari-hari begitu. Lo maksud lo apa lihat kusut ke gue, maksud lo apa? Tidak ada perubahan, sifatnya tidak perubahan. Berarti kalau misalkan gue suatu saat tiba-tiba gue kan itu nih orangnya kan sembrono nih dalam masalah dandan nih, tiba-tiba gue rapi pakai minyak wangi. Misalkan orang pulang capek kan, habis kerja nih, aduh capek, selamat dari perselingkuhan. Datang-datang capek, selamat dari perselingkuhan. Itu datang-datang lah penuh dengan matanya sumringah segala macam. Kamu lagi apa gitu. Nah itu harus patut dicurigai. Nah, bisa jadi dia habis terima gajian. Habis terima gajian seneng ngomong. Perubahannya drastis. Okay. Itu biasanya patut dicurigai. Tapi salah satu ciri laki-laki yang setia itu dia membiarkan handphonenya itu dipegang oleh istrinya. Iya betul. Atau media sosial. Itu sih pasti banget sih. Tapi soal dia bikin akun baru kita nggak tahu. Ada kayak lu tadi tiba-tiba dia punya handphone baru ya kan. Kalau pita gue sih. Terus dia punya, tapi emang iya, tapi kalau misalkan cara bermain kayak gitu ada juga yang dia cek aja nggak usah. Cek aja. Ternyata beliau punya handphone baru lagi, ditaruh di jok motor, di dashboard mobil. Iya. Kita nggak tahu kan. Iya, tapi biasanya kalau yang sudah terbuka gitu dalam media sosial segala macam, atau sampai m-bankingnya dipegang oleh perempuan ya, itu bisa dijamin dia setia dengan tertekan. dengan setia dengan tekanan. Setia dengan tekanan. Anjir, gua mau beli apaan karena terpantau, Pak. Iya benar. Apa-apa terpantau. Transfer kemana nih? Wah, kelihatan nama ini ya kan. Iya. Kok transportnya ke itu mulu di Shopee Pay mulu nih, beli apaan nih? Betul. Nah, jadi itu namanya bentuk-bentuk kesetiaan. Jadi yang kedua kalau laki-laki yang tidak romantis itu biasanya cenderung susah selingkuh. Misalnya dia kalau ngomong gombal-gombal itu susah selingkuh. Tapi kalau yang jago-jago gombal itu jago selingkuh. Kayaknya Anda ngomongin diri sendiri. Misalnya kita seseorang pasangan itu sudah tua itu berantem. Dasar kamu ini. Nah, itu berarti laki-lakinya setia itu. Jadi sebenarnya karena dia apa adanya. Iya. Jadi kalau berantem itu sebenarnya setia ya. Iya, bagus. Tapi kalau misalnya romantis terus. Romantis update terus gitu kan. Update foto berdua terus gitu kan. Biasanya banyak masalah. Coba Anda coba saya tanya. Waktu Anda lagi berantem lagi pacaran ini, detik-detik tidak bisa menikah. Pasti Anda kan sering foto berdua ya. Sering update di media sosial. Wah, dia lagi bermasalah nih. Anjir, bermasalah banget. Tapi begitu sudah selesai menikah, sudah nggak pernah update ya? Jarang ya? Jarang. Enggak, sebelum nikah pun sebenarnya juga jarang update. Enggak, saya lihat Anda ketika lagi bermasalah dulu, ini update berdua mulu. Iya. Sering begitu, sering update berdua ketika sedang bermasalah. Tapi giliran sudah selesai masalahnya tidak pernah update lagi ya kan. Oke. Coba kartu gue ya begitulah. Ya, tapi wajar kan ya, namanya masalah dalam hubungan wajar sebenarnya. Sebenarnya wajar. Ya terapalagi kalau misalkan mau menikah, belum lagi pas setelah menikah pasti ada aja masalahnya sih. Betul. Ya disitulah ketika akhir-akhir ini kan sering foto-foto berdua nih. Lagi ada masalah.
Kapan aja. Itu gua foto sama keluarga besar itu juga karena momentum, Jo. Momentum kemarin habis jalan-jalan itu emang jarang tuh, jarang kumpul bareng bisa kayak gitu jalan-jalan. Itu kok momen ya jarang lah menurut gua. Tapi kalau misalkan momen apa sih berdua gitu kan ya apa orang tiap hari juga udah buat gua tiap hari emang udah momen gitu. Iya. Bahkan gua tapi ya bener sih. Bahkan tapi ada kata-kata begini, Pak. Apa namanya? Perempuan itu kan hatinya seperti bank, ya kan? Dia akan berbunga-bunga kalau ada transferan. Oke. Ya. Kalau menurut Anda itu bagaimana? Ya emang itu umum kayaknya. Akan ada senyuman ya. Iya sebenarnya. Makanya ada jokes kayak gini loh. Kalau di Instagram suka sering tuh muncul di Instagram atau enggak di TikTok. Kan kalau ada nih suami trik biar istri ngizinin gitu kan. Mah, papa berangkat dulu ya, nggak sambil ngasih duit. Oh iya papa boleh, mau papa bawa kemana? Ini biasa mau sama teman-teman sambil ngasih duit gitu. Oh bunga-bunga seneng diizinin. Tapi giliran pas ngasih duit, mau kemana? Nggak boleh. Nah itu kan artinya begini, ya benar uang itu segala, tapi juga bermasalah misalnya ya. Ketika perempuan itu tidak mandiri secara keuangan ya, hanya bergantung pada uang suami. Akhirnya kan ketika hubungan itu toksik, mereka itu tetap mempertahankan. Iya. Karena apa? Karena itu anak-anak gimana? Terus saya kalau tidak menikah gimana? Akhirnya nggak apa-apa lah saya patah hati atau tersakiti lah. Yang penting itu ya ekonomi itu tetap berjalan. Makanya ada juga emang kalau sekarang ini sih banyak perempuan-perempuan yang setelah menikah mulai dari akun Instagramnya, pas gitu status WA-nya itu semua berubah menjadi online shop. Karena udah sadar itu wajar. Tapi ya karena itu mereka juga sadar bahwa ya harus ada kemandirian ekonomi nih. Ya, kemandirian ekonomi. Satu sisi ya mungkin ada juga yang niatnya ya sambil bantu keuangan keluarga. Iya, betul. Tapi kalau laki-laki perempuan udah sampai online shop itu sebenarnya laki-laki. Iya. Ya. Tapi wajar sih kayak begitu. Tapi ada juga yang karena hobi ya. Karena hobi juga, hobi jualan. Emang dia ibarat kata tuh nggak bisa diem. Iya. Tapi emang ada pergeseran itu, Bang. Karena kalau dulu kan kalau dulu ya mungkin gue nggak tahu ya. Jadi merasa bahwa kalau dulu itu persepsinya adalah ya laki-laki yang membiayai, perempuan cukup dinafkahi. Gitu kan, jadi ya perempuan jadi cenderung dipaksa untuk jadi ibu rumah tangga. Jarang ada perempuan yang dikasih buat istrinya dikasih jadi wanita karir. Kalau sekarang kan ya jualan, wanita karir, intinya ya mereka udah cara berpikir udah maju bahwa ya perempuan juga harus ikut membiayai rumah tangganya. Tapi jadi, kalau yang hanya sekedar dinafkahi suami juga nggak masalah. Tapi gini loh, kalau masalah kesadaran ekonomi ya. Kan ekonomi itu kan artinya adalah rumah tangga kan, aturan rumah tangga. Iya. Jadi kalau misalnya dia itu hanya dinafkahi suami, nggak ada kerjaan sampingan. Nggak ada kerjaan sampingan. Hanya ngurus anak, dapur, tidak masalah. Tapi kalau dia suami bisa ngasih duit berapa juta gitu per bulan, atau berapa ratus gitu, tergantung lah. Tergantung ekonomi masing-masing lah. Kalau perempuan itu harus bisa manage uang itu sendiri. Uang itu buat apa? Itu kan kembali lagi juga butuh peran seorang perempuan, harus cerdas secara keuangan gitu. Jadi nggak masalah sebenarnya mau dia bantu, boleh, sama-sama menguntungkan. Kalau dia bisa memanage uang suaminya itu menguntungkan. Karena itu juga Bang emang. Kalau dikit-dikit belanja. Ada juga rata-rata cenderung ya sebagian besar laki-laki itu emang kan kita tuh punya ego soal hobi ya. Hobi. Nah, hobi kita itu yang kadang bukan. Ya pasti. Bukan, kalau artis kan jelas hobinya tuh ada hobi motor, dia beli motor diem-diem yang harga 100 miliar. Terus ada yang hobi itu mobil. Laki-laki ya. Itu semua pasti. Itu wajar. Nah, pertanyaan hobi Anda apa? Hobi saya ngopi sama ngerokok. Tapi ya jadi hobi Anda itu tidak terlalu menakuti istri Anda. Tapi gue kalau misalkan gue kopi aja Bang, itu gue nggak mau gue Bang kayak ya sorry sebut merek lah, kapal api. Karena buat gue nggak dapat buat rasa gitu kan. Kopi gue. Iya makanya itu kalau misalkan si Tirta ini kan ditanya, Tirta, lu mendukung nggak hobinya Anhari? Oh, apapun hobi dia saya dukung. Ternyata hobinya cuma ngerokok sama kopi, ya didukung lah. Sekarang hobi
hobi baru gue ini nih tuh ngelinting tuh, dan itu tuh ngelinting tembakau. Iya, pantesan didukung karena lebih murah. Nggak ngabisin duit. Jadi tidak akan ada bentrok dengan hobi Anda gitu. Hobi Anda tuh begitu doang gitu kan, rokok, ngopi, itu ngelinting kan. Ya, ngelinting lebih mahal kan satu bungkus. Iya, kecuali hobi Anda itu mengumpulkan mobil-mobil mahal, jam-jam tangan mahal. Ya sebenarnya sih kalau misalkan ada hobi gue yang lain, misalkan gue pengen banget tuh ya yang namanya apa, koleksi motor gitu ya. Cuma ya gue sadar diri kadang. Makanya didukung Anda sadar diri atau menghayal gitu. Karena itu baru sampai hayalan, makanya selalu didukung gitu. Jadi kalau mendukung gitu jangan kita langsung bilang, oh istri gue pendukung banget ya. Iyalah hobi lo cuma ngelinting sama ngopi. Kopinya kopi saset lagi. Sembarangan lo ngopi saset. Nggak ada Pak. Bung Aceh itu tidak ada kopi saset. Ya bener apa? Kopi saya tuh ya Setia Bali yang harganya sebungkus 16.000. Ya minimal. Mahalan kopi gua, kopi mix 44.000. Ya lu coba main ke rumah gua. Ada tuh kopi Aceh, lu mau? Iya itu yang hobi murah ya gitu. Jadi tidak akan bentrok. Saya rasa Anda tidak akan bentrok dengan ini. Tapi itu pun juga hobi gua, bukan masalah keluaran. Itu pun gua hobi ngopi itu, gua bisa ngopi itu sehari 3 gelas. Atau paling sedikit 2 gelas. Cuma di stop sama istri gua kan segelas, satu gelas setiap hari. Tapi kalau saya lihat ya, Pak Anhari ini sama Bu Tirta ini tidak akan adalah tipe keluarga sakinah mawadah warohmah ini. Maksud lo apa? Enggak, serius. Ini kalau saya lihat gitu ya. Karena saya lihat hanya fokus bahwa menikah itu ibadah. Subhanallah. Dan salah satu ibadahnya si Tirta adalah bersabar. Bersabar. itu fokus ibadah. Itu fokus ibadah apa terima nasib? Ya, itu kan salah satu ibadah loh. Oh, ibadah. Jadi ibadahnya sholat 2 rakaat ya orang yang zuhud itu bisa mengalahkan 1000 rakaatnya orang yang ahli ibadah. Tapi dia cinta dunia. Itu orang zuhud sama orang pasrah itu emang tipis-tipis ya. Antara zuhud atau keadaan. Pasrah dengan keadaan aja. Ya. Anjir, pasrah sama keadaan. Terus akan-akan gue bobrok banget anjir. Ini gak usah di dialektik di YouTube gue aja. Ya bebas. YouTube pribadi gue aja. Biar bebas. Biar dialektik bersih. Dari sampah. Oh, ini podcast sampah ya. Nah, mulut kita sebenarnya udah sampah aja. Ya seperti itu. Jadi salah satu gue lihat itu, Anda sakinah mawaddah warahmah itu adalah karena pernikahannya menjadi diniatkan ibadah ya. Nah, berbeda dengan orang yang niatnya mungkin karena cantiknya segala macam gitu. Kalau misalkan lo niatnya kadang lo karena cantik, pasti lo bakal selingkuh tuh. Karena kan ternyata ketika lo punya, gue dapet istri yang cantik. Nah, nanti suatu saat lo bakal nemuin lagi cewek yang lebih cantik dari istri lo. Betul. Tergoda. Betul. Jadi ini Tony Robbins tuh pernah bilang gini. Jadi dia nanya, suami saya tuh gak kaya-kaya loh. Karirnya maksudnya karirnya segitu-segitu aja. Okay. Terus ditanya. Terus dia bilang sama Tony Robbins bilang, apakah dia mencintaimu? Iya, dia mencintaiku katanya. Terus apakah kamu mencintai dia, suamimu? Dijawab, iya saya mencintai dia. Itulah kekayaan yang sebenarnya. Kata Tony Robbins seperti itu. Jadi walaupun penghasilan gitu banyak, tapi kalau dia tidak saling mencintai, atau misalnya laki-lakinya hanya rukun-rukun di media sosial, tapi di luar lain ada video, ada perselingkuhan, itu tidak kaya Pak. Iya. Nah itu Tony Robbins bilang. Jadi semakin kita melihat ke atas, kita akan semakin kurang. Semakin kita ingin lebih, semakin kita kurang. Tapi kalau kita mengatakan cukup, maka kita akan bahagia. Itu sama halnya juga kalau lo menghadapi masalah sebenarnya, khususnya kan masalah dalam hubungan, masalah dalam rumah tangga. Karena sering banget gue denger curhatan orang yang masalah rumah tangga, jadi merasa seakan-akan masalahnya itu udah paling berat banget lah. Betul. Semua orang. Nah akhirnya dia mulai nyerah dengan hubungannya dia, rumah tangganya dia. Padahal kalau misalkan dia dengar curhatan temen yang punya masalah rumah tangga juga, gue yakin gue masih bersyukur nih.